Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita beberapa hari, mungkin di berbagai media, kita sudah nyimak informasi tentang tim nasional yang sementara ini terjadi beberapa hal, di mana terjadi pergantian pelatih dari Sinteyong ke Patrick Kluivert, yang tentu saja ini menjadi banyak kontradiktif di antara supporter atau penonton atau penggemar dari tim Garuda kita atau timnas kita. Baru beberapa hari diumumkan, kemudian sudah ada tagar Patrick out dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa memang perlu pendewasaan dalam sisi mensikapi sebuah kepelatihan atau dinamika dari tim nasional Indonesia. Karena tentu saja kita bisa memahami bahwa memang dari pelatih-pelatih yang ada dan pernah melatih timnas kita, tentu kita memahami bahwa Sinteyong, tentu kita harus juga memahami bahwa beliau mempunyai tingkat dinamika yang berbeda, dan sungguh nyata benar bahwa timnas kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara perjudian dari PSSI berlanjut ketika 4 pertandingan lagi menjelang melawan Bahrain, melawan Australia, melawan Jepang, melawan China, kita ada ganti pelatih. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pelatih yang baru ini, ekspektasi kita tentu akan sangat tinggi bahwa kita harus menang melawan Australia, harus menang melawan Bahrain, harus menang melawan Jepang, harus dan seterusnya dan seterusnya. Tentu harus dipahami sama-sama bahwa memang ketika Patrick ini melatih Curacao, Curacao maksud saya dibantai 4-0 oleh Bahrain. Dan tentu saja ini seakan menjadi sebuah persoalan. Padahal ketika melawan Bahrain waktu itu kan kita sebenarnya sudah bisa menang ya 1-2, tapi karena waktu itu 90 ditambah 6 hasilnya 99. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan sama-sama, dan tentu saja ini merupakan bagian terpenting dari fenomena dan dinamika sebuah tim nasional. Tapi kita harus memahami bahwa memang kalau kita mensikapi sama-sama bahwa memang pelatih kita ini yang maju kan tidak hanya Sinteyong ya, ada Indra Safri yang kemarin berhasil Piala AFF, kemudian pelatih dari Jepang, Mochi ini dari Jepang, tapi juga Liga kita, Liga Pertiwi, tim nasional perempuan kita, ini juga menjadi juara Piala AFF dan tentu saja akan diproyeksikan untuk Piala Asia. Dan tentu sangat tidak diperhitungkan karena kita ini Liga Pertiwi juga belum ada, Liga Perempuan juga belum ada. Ternyata peringkat kita ini sudah masuk di angka 107 dunia. Kurang lebihnya seperti itu, sehingga tentu saja ini menjadi sesuatu yang harusnya kita evaluasi sama-sama dan diapresiasi sama-sama. Bagaimana Ustadz Nova Arianto yang tentu saja melatih U17, yang tentu saja banyak pemain-pemain yang tentu diorbitkan oleh Nova atau Coach Nova Arianto, putra dari Bapak Sartono Anwar, mantan pelatih PSIS Semarang di era 80-an. Ini tentu saja menjadikan kita harus mengevaluasi banget ya, mengevaluasi benar bahwa memang timnas kita ini sebenarnya satu kesatuan kondisi. Ada sesuatu yang berjenjang. Ada sesuatu yang dinamikanya perlu kita sikapi sama-sama. Bagaimana seorang Bapak Erick Thohir yang tentu baru 2 tahun memegang atau menjadi ketua umum PSSI, yang sesungguhnya kalau kita ketahui ada roadmap-nya, ada jalan pintasnya, itu masuk Piala Dunia di tahun 2031. Nah, sekarang baru 2025. Tetapi karena momentumnya ada, momentum untuk round 3 ini bisa terkondisi bahwa juara 2 dan juara 1 itu langsung masuk Piala Dunia.
Tapi juara 3-4 itu ada namanya kualifikasi, ada playoff lagi. Dan ini perlu dipahami sama-sama bahwa kalau kita misalnya nanti besok ranking 4, itu masih ada kualifikasi untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang tantangan besar juga, bahwa memang kita perlu juga pahami bahwa banyak pemain-pemain kita, diaspora kita yang dari Belanda. Nah sekarang pemainnya dari Belanda, atau maaf pelatihnya dari Belanda. Sehingga tentu ini akan menjadi sesuatu yang tersendiri. Waktu itu mungkin hambatannya bahwa Sintayong itu tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris. Beliau hanya menggunakan bahasa Korea dan perlu menggunakan JJ sebagai penerjemah, atau setidaknya ada dua penerjemah. Satu menerjemahkan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, dan satunya lagi dari bahasa Korea ke bahasa Inggris. Beberapa hal ini tentu menjadi perhatian kita, bahwa memang dinamika dari PSSI, dari timnas kita sangat luar biasa. Kita tidak boleh mengesampingkan bagaimana sepak terjang dari Bapak Erick Thohir yang pernah juga megang Inter Milan, pernah menjadi presiden Inter Milan 2 tahun. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Networking beliau di Eropa juga sudah sangat kuat. Dan ini juga membuktikan bahwa kita harus mempercayakan kepada pengurus PSSI atau pada Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum. Jadi kita tidak boleh gegabah untuk menentukan, karena seakan netizen itu menjadi penguasa. Ketika kita ingat bahwa ketika di dalam waktu kita di Manahan, waktu melawan Laos, ketika itu walau imbang atau bahkan kita kalah waktu itu melawan Filipina, kita tetap ada mengemakan Sintayong Stay. Itu juga membuktikan bahwa berapa kecintaan supporter kita terhadap Sintayong. Tetapi karena eranya mungkin sudah berbeda, mungkin Pak Erick Thohir juga sudah mempunyai wawasan, juga ada tim-tim mereka juga mempunyai kondisi kalau kita melawan Bahrain, melawan China yang harusnya kemarin menang tapi ternyata kalah, itu tentu ada hal-hal yang harus dievaluasi. Dengan Bahrain kenapa bisa kalah dan seterusnya, atau imbang maksud saya, tentu ada berbagai hal yang harus diapresiasi dan harus dievaluasi. Dan tentu saja kontrak dari Patrick Kluivert ini ada 2 tahun dengan opsi, tentu ada perpanjangan kontrak atau pembaharuan kontrak. Jadi Patrick ini sampai 2027, sama dengan jabatannya Pak Erick yang tentu habis di tahun 2027. Mari kita support dengan tentu semangat, dan tidak boleh kita ngelokro. Walaupun kita menjadi supporter, tentu saja kalau dikatakan gambling, ya kita juga gambling juga. Kalau misalnya ketika ada pemain-pemainnya sudah bagus, tetapi ternyata model permainannya berbeda, ada sempat terjadi penyelisihan atau perselisihan antar pemain dengan pelatih, dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang mungkin masukan pelatih dengan pemain berbeda. Pemain menghendaki seperti ini, tapi tentu pelatih juga mempunyai kebijakan, sehingga tentu di atas lapangan mungkin beda penerapannya. Tapi apapun itu, optimisme perlu kita lakukan, karena jangan kita menjudge bahwa memang pelatih baru ini, walau secara CV ini dia juga tidak mempunyai CV yang mentereng, tetapi dalam hal ini semoga, kalau kita ingat waktu itu Zinedine Zidane sebelum melatih Real Madrid, tentu dia juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena beliau hanya menjadi pemain, tetapi ternyata ketika dipercaya untuk menjadi pelatih ternyata luar biasa hasilnya. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama, dan mari kita upayakan untuk tidak sara, untuk tidak rasis dalam bola. Kita ketahui bahwa ketika zaman kepelatihan Sintayong, seakan timnas kita menjadi sesuatu yang luar biasa dan mempersatukan antar supporter. Tetapi di saat-saat seperti ini kita harapkan juga harus banyak-banyak memahami
Dan dinamika kita tentu ada kebijakan-kebijakan. Kita tunggu nanti tanggal 12 ada dinner antara Patrick dan tim nasional kita yang lokal tentu saja. Ada Rizky Ridho yang akan datang, kemudian kalau Arhan sudah memastikan diri untuk tidak bisa datang. Nah tentu saja ada pemain-pemain yang lain, misalnya barangkali Mark Klok atau Stefano Lillipali atau bahkan yang lainnya, pemain-pemain dari Belanda ini nanti andai kata dipanggil oleh Patrick, barangkali mempunyai sesuatu yang tersendiri. Kita juga memahami bahwa nanti oleh Rumeni juga akan bergabung, belum nanti pemain-pemain lain, Pascal Stroit yang tentu saja juga akan bergabung ke timnas kita, sedang didekati oleh PSSI. Semoga informasi-informasi yang kita dapatkan ini adalah yang A1, benar-benar memang sudah fake dan bisa dinaturalisasi, dan hambatannya adalah bahwa memang DPR ini reses sampai dengan bulan Januari akhir. Sehingga tentu saja ini juga menimbulkan sebuah kondisi, tentu saja ada hal-hal yang bisa dipercepat, seperti Kelvin Verdong waktu itu juga dipercepat. Semoga nanti Komisi 3 dan Komisi 10, PSSI dan yang lain juga bisa mempercepat dari proses naturalisasi dari pemain-pemain kita. Tentu saja ini yang menjadi harapan besar kita, dan kita tetap berharap bahwa pelatih yang baru, Patrick Kluivert ini bisa menunjukkan dan mempersembahkan hal-hal yang lebih baik daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Belum diperkuat dengan 2 asistennya, yang tentu saja ini juga menjadikan kita lebih bisa mengkondisikan pemain kita agar bisa optimal dalam bermain. Lebih dengan analisa teknis, tentu analisa permainan, tim analisa juga sudah dibentuk, dan tentu saja pemain-pemain kita ke depan akan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, dan harapan kita bisa menjadi peringkat 2, setidaknya bisa masuk langsung ke Piala Dunia tahun 20 atau 2026 di Amerika. Yang terakhir seperti biasa, mari kita dukung PSSI, kita semangati diri kita, dan tentu secara imbas pribadinya, mari kita juga berkreativitas, kita juga belajar untuk memperbaiki diri, dan tidak hanya sekedar sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi kita berupaya juga untuk bagaimana berkontribusi untuk kebaikan orang lain dan kebaikan kita sendiri. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga informasi yang saya sampaikan adalah informasi yang baik dan bermanfaat untuk penjenengan semua. Dan terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.